respect to the Buddha, reciting Namo Tassa 3 times altogether. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. Good morning, Dhamma brother and sister. Selamat pagi saudara-saudari sedama. Today we are going to talking about the story of Daru Satika Buddha, okay, the son of a man who collect firewood by bullock cart. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan kisah mengenai Daru Satika Buddha yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah putra dari seorang pengumpul kayu bakar yang menggunakan kereta kerbau. Okay, there were two young boys about 7 years old. One is the son of wrong view person. One is the son of right view person. Jadi kisah ini dimulai dengan menceritakan terdapat dua orang anak yang merupakan anak dari satunya dari orang yang berpandangan salah dan yang satunya dari anak dari orang yang berpandangan benar. Mereka berusia 7 tahun. They always play with the marble, a kind of round marble slab. They compete each other. Nah, mereka berdua ini selalu bermain, terus bertanding kelereng ya, jadi satu dengan yang lain. So when they played with the marbles, so the son or right view person recites Namo Buddhassa, reciting Namo Buddhassa, and he plays, he roll his marble. So he always wins the son or the wrong view person. Jadi dia ini ketika ingin menembakkan kelerengnya, dia itu selalu mengulang kata-kata di dalam hatinya, Namo Buddhassa, Namo Buddhassa. Nah, ketika dia akan menembak, dia akan ngomong itu dan dia selalu menang dari anak dari yang berpandangan salah. So the son or the wrong view person consider, now I always lost, no? So why he win again and again me? So he remember before he rolling his marble slab. So at the time he recites, he pay attention and he recite the Namo Buddhassa. So I will also try to have the practice and have it. So he also trying to have habits Namo Buddhassa, Namo Buddhassa, Namo Buddhassa, and then me I pay homage to the Buddha. Jadi anak dari orang yang berpandangan salah yang selalu kalah ini berpikir, oh kenapa saya selalu kalah dari dia setiap bermain kelereng. Lalu ia mengamati sebelum ia bermain kelereng atau menembakkan kelerengnya, anak dari orang yang berpandangan benar ini selalu mengucapkan Namo Buddhassa, Namo Buddhassa. Maka dari itu ia berpikir untuk meniru tindakan dari anak yang orang berpandangan benar ini dengan mengucapkan Namo Buddhassa, Namo Buddhassa sebelum menembakkan kelerengnya. Ini Namo Buddhassa artinya adalah menghormat kepada Sang Buddha. Okay, now you already know Buddha. Buddha is What is the meaning of Buddhas? Buddha is awakened one or knowing one. What did he know? The Four Noble Truth. So
the Buddha is okay. The full meaning of the Buddha is okay. The one who know the Four Noble Truths, no? Okay, under the 40 trees, because okay, he knows that he has fulfilled of perfection for asankya and 100,000 world cycles. Jadi kalian semua harus mengetahui arti dari Buddha. Sekarang kan ini menghormat kepada Buddha. Nah, untuk itu ia harus mengetahui apa arti dari Buddha. Buddha ini biasa kita terjemahkan sebagai orang yang tercerahkan, orang yang sadar sepenuhnya. Nah, menyadari apa atau tercerahkan terhadap apa, yakni tercerahkan pada 4 kebenaran mulia. Artinya, Sang Buddha ini adalah seseorang yang merealisasi atau menyadari sepenuhnya 4 kebenaran mulia. Kenapa ia dapat menyadari 4 kebenaran mulia? Karena ia telah memenuhi parami-parami atau kesempurnaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kebuddhaan selama 4 asankya dan 100.000 siklus dunia. Dan pada akhirnya, beliau dapat merealisasi 4 kebenaran mulia di bawah pohon Bodhi. So the Buddhists okay, should understand, okay, there are many Buddhas okay, in the world. So our Buddha is okay, not just like the other Buddhas. So our Buddha is okay, really Buddhas, okay, because okay, he know the Four Noble Truths, okay, by himself, because he know he has to fulfill the perfection, perfection, okay, in many lives. Jadi sebagai umat Buddha atau orang yang beragama Buddha, kalian semua harus mengetahui siapa Buddha yang sejati. Memang di dunia ini sekarang kita dapat melihat banyak sekali patung-patung Buddha yang lain, banyak sekali Buddha-Buddha yang lain. Tetapi kalian harus memahami Buddha kita adalah ia yang tercerahkan sempurna. Ia yang memahami 4 kebenaran mulia melalui usahanya sendiri, karena Sang Buddha kita telah mengumpulkan parami-parami kesempurnaan selama 4 asankya kapa dan 100.000 kapa. Ini adalah bahasa Pali yang intinya adalah menandakan waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Satu siklus dunia itu dari dunia terbentuk bertahan hingga hancur. Jadi ada 100.000, 4 asankya dan 100.000 siklus dunia. Beliau telah mengumpulkan parami-parami ini sehingga mampu mengamati 4 kebenaran mulia melalui usahanya sendiri. Okay, the other Buddhas okay, okay, so the people refute many Buddhas, so the Buddha cannot say, so how he become Buddha, okay, how does he know, so they cannot answer, so our Buddhas can answer, okay, what is the Buddhas, okay, how you become the Buddhas, okay, our Buddha have okay, many reasonable things. Jadi kalau kita mengamati Buddha-Buddha yang lainnya, ini maksudnya seperti patung-patung yang dapat kita temukan di aliran-aliran yang lainnya. Kita tidak dapat menanyai mereka bagaimana ia mencapai kebuddhaan, bagaimana cara ia mencapai kebuddhaan. Dan mereka banyak orang berlindung kepada patung-patung ini, Buddha-Buddha yang lainnya ini. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui dan bertanya bagaimana mereka menjadi seorang Buddha. Tetapi Buddha kita yang sejati ini dapat menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan jelas bagaimana beliau mencapai tingkat kebuddhaan, dan beliau memiliki banyak sekali jawaban-jawaban yang masuk di logika untuk mencapai tingkat kebuddhaan. Ini adalah Buddha yang sejati. So in Pali, Buddha Bhasa and Buddha Bhasa Wansa. In Myanmar called Buddha Bhasa Wen. So that means Buddha is now you already know, okay? Buddha Bhasa is okay, the Buddha's teaching, all the Buddha's admonish, all the Buddha words. Bhasa is okay, speech, our Buddha words. All the Buddha words is okay, in brief is Sila Samadipanya. So all the teaching of the Buddha is okay, Buddha Bhasa.
Lalu selain Buddha kita yang sejati, di dalam bahasa Bali kita mengenal Buddha bahasa Wangsa, di dalam bahasa Myanmar Buddha bahasa Wang. Buddha bahasa Wangsa adalah ucapan-ucapan dari Sang Buddha, ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Kata bahasa dalam bahasa Bali berarti sebagai ucapan. Singkatnya, ajaran-ajaran Buddha itu terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Semua ajaran-ajaran ini disebut sebagai ucapan atau bahasa dari Sang Buddha. So who is Buddha Basa Wangsa or Buddha Basa Wens? Who follow the Buddha teachings, who practice the Buddha teachings. So they are Buddha Basa Wangsa or Buddha Basa Wen. In English, Buddha, Buddhism, and Buddhist. Now, who follow the Buddha teachings and practice it? Buddhist. Jadi ketika seseorang mengikuti ajaran Buddha, mereka ini disebut sebagai Wangsa. Jadi Buddha bahasa Wangsa. Artinya adalah kalau bahasa Inggris sebagai Buddhism atau Buddhis, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut saja sebagai umat Buddha. So now you know, Buddha, what is Buddha, no? And what is Buddhism? Buddha Basa, the teaching of the Buddha. Buddha Basa Wangsa or Buddhist who follow and practice the Buddha teachings. Jadi saya ingin menjelaskan atau ingin kalian mengetahui ada Buddha bahasa artinya ajaran Buddha, dan Buddha bahasa Wangsa artinya pengikut dari ajaran Buddha. Jadi 3 hal ini. So when we recite Namo Buddhassa, so we should pay attention what kind of Buddhas. So we pay homage to the Buddhas. The Buddha is who know the Four Noble Truths under the Bodhi trees. Jadi ketika kita mengucapkan Namo Buddhassa, kita harus mengetahui dan di dalam batin kita ini harus mengarah kepada Buddha yang mengetahui dan merealisasi 4 kebenaran mulia di bawah pohon Bodhi. So when we recite and we pay attention the meaning of the Buddhas, at that time we are cultivating or developing the virtue of the Buddhas, Buddha Nosati. Pada saat kita melafalkan dan mengucapkan berulang-ulang penghormatan terhadap Buddha, pada saat itu dikatakan kita itu sedang mengembangkan satu jenis meditasi yang ini Buddha Nusati, perenungan terhadap kualitas-kualitas Buddha. And another way is we should understand the Buddha is whether the beings who has no food, who has 2 legs, 4 legs, many legs, among them, our Buddha is the foremost. Nah, terus selain itu kita harus memahami di antara makhluk-makhluk di dunia ini, baik makhluk yang tidak memiliki kaki, yang berkaki 2, yang berkaki 4, dan yang berkaki banyak, di antara mereka Sang Buddha lah yang tertinggi. So that means no one can conquer, no one overcome, and no one beat to our Buddha. Ini artinya tidak ada yang dapat melampaui, tidak dapat mengalahkan dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ini yang tertinggi di antara makhluk-makhluk. So one day, the man who want to collect the firewood, so he go to the forest, taking his son, and when they arrive to the forest, so they collect the firewood. In ancient time, most people use to cook is firewood. Jadi kembali ke kisahnya, ya suatu hari seseorang ini yang memang pekerjaannya sebagai pengumpul kayu, ia memasuki hutan dan mengajak seorang anaknya untuk mengumpulkan kayu bakar. Anda perlu tahu di zaman dulu kita menggunakan kayu bakar untuk memasak-masak makanan. So after collecting the firewood, they get full of cut. So at the time they go back and stop near the cemetery, and the man release his bullock. Jadi setelah mendapatkan cukup kayu bakar, mereka kembali ke
ke rumahnya dan sejenak berhenti di dekat kuburan. Pada saat itulah seseorang ini melepaskan lembu jantannya. And they have their lunch and take a nap. Mereka makan dan beristirahat tidur siang sejenak. At the time, their bullock, follow, the cattle, the heart of the cattle go into the cities. The heart of cattle, many cow and ox. Pada saat itu lembu jantannya mengikuti kebetulan ada penggembala sapi yang lewat, jadi lembunya ini mengikutinya pergi ke kota. In the evenings, the man who collect the fire, who want to fix his bullock cart, so at the time he look for his cow, his ox. So at the time he cannot see. He follow the step of the heart of the cart. Jadi pada saat sore hari ketika yang mengumpulkan kayu bakar ini ingin mengikat lembu jantannya kembali ke kereta, ia tidak dapat menemukan lembu jantannya. Pada saat itu ia melihat jejak kaki dari para penggembala dan sapi-sapinya. So gradually he follow, he arrived into the city. So when he see, when he found his two ox, so when he go back at the time, the city door is already closed because nearly sunset. Jadi dia pergi mengikuti jejak kaki dari gembala sapi itu, gerombolan sapi yang ke kota itu. Bertahap-tahap ia sampai di dalam kota. Ketika ia menemukan dua lembu jantannya, ternyata itu gerbang kota telah ditutup karena matahari telah tenggelam. So in ancient time, the king created the cities, they build the high wall, because at night the king or the enemies will fight then. So they are afraid of the enemies. They make it the wall. They built the wall height. Sometimes they make the post. The door of the city post is too big and too heavy. Into the ground. They use 80 cubits. Above the ground 80 cubits. So it's very far. Cannot shake. Jadi di zaman dulu, raja itu membangun dinding yang tinggi untuk melindungi dari serangan raja binatang saat malam hari. Jadi mereka takut akan binatang sehingga raja memutuskan untuk membangun dinding-dinding yang tinggi. Nah, di dinding-dinding yang tinggi ini juga terdapat posko-posko yang posko ini itu pilar gerbang utamanya itu 80 kubik tertancap ke bawah tanah. Jadi sangatlah dalam dan sangatlah kokoh, tidak bisa digoyang. When the city door closed, no one can go out. No, this is the order of the king. Jadi pintu dari gerbang kota itu juga sangat berat, dan ketika pintu ini sudah ditutup, tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Ini adalah perintah dari raja. So he is just worried about his son, but cannot do anything. Jadi si pengumpul kayu ini mencemaskan anaknya, juga ia tidak bisa berbuat apa-apa. So at night, near the cemetery, under the bullock cart, at the young boy, sleep. Jadi pada malam hari di dekat kuburan di bawah kereta lembu jantan itu, si anak kecil cowok ini tertidur. So at night, two ogres come to the cemetery. When they see this young boys, so one of them one is Rumbius ogre, Rumbius Mechaditika ogre. One is Samadhitika ogre. Now one is right view ogre. So
in Rajagaha, okay, Raja out of the city, okay, normally Rajagaha is okay, there are okay many ogres. Jadi pada malam hari dua raksasa atau kita sebut jin, dia badannya pokoknya besar, warnanya nggak harus selalu hijau, kadang dia pegang tongkat juga ya. Nah, dua raksasa ini datang ke kuburan, lalu ketika mereka melihat anak laki-laki kecil ini yang sedang tertidur, yang satu raksasa ini memiliki pandangan yang benar, disebut Samadidika. Kalau yang berpandangan salah dalam bahasa Pali disebut sebagai Micadika. Nah, Rajagaha atau kota Rajagaha di masa itu di sekitar kota itu banyak sekali raksasa-raksasa. Okay, sometimes when ogres see the living beings and they take and eat, so sometimes they cannot get okay the living beings, human beings or cows or the other animals. They go to the cemetery and they take the dead body. Jadi raksasa-raksasa yang berada di sekitar kota Rajagaha ini, mereka sangat suka makan daging manusia. Ketika mereka tidak dapat makan daging manusia, tidak dapat makan binatang seperti sapi dan lain-lain, maka mereka akan datang ke kuburan untuk memakan mayat. So the wrong views ogre and okay, the right view ogre are okay, they are friends. Now okay, nowadays okay, human beings also the same. No, we are not same religious, but okay, they are friends. No, so they are also friends. When they see the young boys, okay, the wrong views ogre says okay, this is our food. Okay, this point our food. We will eat him. Jadi raksasa yang berpandangan salah dan raksasa yang berpandangan benar ini adalah mereka berteman, dan sama seperti kita di dunia manusia, terkadang kita tidak memiliki keyakinan atau agama yang sama, tetapi kita berteman satu dengan yang lainnya. Demikian pula dua raksasa ini, mereka berteman satu dengan yang lainnya. Ketika raksasa yang berpandangan salah melihat anak kecil yang sedang tertidur itu, ia berpikir bahwa, nah, ini adalah makanan kita. So right view ogre forbids. Okay, my friends, okay, don't eat him. No, okay, don't do like this. No, okay, this is not suitable. Lalu raksasa yang berpandangan benar mencegahnya dan berkata, temanku, janganlah berpikir demikian. Ini tidak patut untuk dilakukan. So, but he cannot forbid his friends. While he forbids the wrong views, ogre okay, catch the young boy legs. Tetapi yang berpandangan benar ini tidak dapat mencegahnya selagi ia mengumpulkan alasan-alasan untuk tidak memakan anak ini. Si Yaka berpandangan salah maju dan menangkap kaki dari anak kecil itu. So as soon as the ogre catch the young boy legs, the young boy okay recite Namo Buddhasa because he have practice and got habits. So in our lives, practice and habit is very important. Jadi pada saat raksasa itu memegang kaki dari anak itu, ia langsung berteriak Namo Buddhasa. Karena apa? Karena ia sudah terbiasa dalam praktek mengucapkan Namo Buddhasa ini. Dan saya juga berpesan kepada kalian semua bahwa praktek dan kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting bagi kita. So if we don't have practice and habits, so when we encounter that dangerous situation, we cannot recite. We forgot. Okay, Namo Buddhasa, or okay, the other we will recite the other things. Jadi ketika kita tidak memiliki praktek dan kebiasaan yang baik melafalkan, maka ketika kita menghadapi situasi-situasi yang berbahaya, kita tidak dapat mengingat parita yang harus dilafalkan. Kita akan mencoba untuk melafalkan yang lain-lain. So in Myanmar, okay, there is okay, one bandit who is okay, bitten by a snake. At that time, okay, he want to recite Khanda Parita, Sabba Jarita Jatina, Deva Manda Gadawiya. So Virupakhe, he may metta. But okay, he
study when he was young, but okay, when he grew up, he studied the other lesson. So he have no practice. Okay, he didn't okay recite always at night. So he didn't remember at that time. He cannot remember. Okay, he want to recite the Kandabrida, but he did, okay. What is the starting? What is the starting? So he go to the hospital. Jadi di Myanmar terdapat kisah seorang biku yang digigit oleh ular. Ia ingin melafalkan kanda barita yang awalnya adalah sabasi saja dinang, tiba mata dan seterusnya, wiru pakai imetang dan seterusnya. Tetapi karena dia mempelajari, sebenarnya ia mempelajari suta ini sejak ia masih muda. Tetapi karena ia tumbuh dan belajar banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lainnya, ia tidak dapat melafalkan suta ini lagi. Ia selalu mencoba mengingat yang mana ya. Jadi Bante tadi juga karena dia belajar yang lain-lain, dia juga tidak mengulangnya setiap malam. Dia tidak punya kebiasaan untuk selalu mengulang dan mempelajari parita ini, sehingga ia tidak mampu mengingat awalannya dan tidak mampu membacakannya. Nah, parita ini sebenarnya adalah parita yang berguna atau bermanfaat untuk melindungi kita dari bahaya makhluk-makhluk yang beracun atau bahaya-bahaya ketika kita tergigit oleh makhluk yang beracun. So the young boy recite in the Mobodasa at the time. The ogre catch the young boy had legs, so he cannot catch it because of he is okay very in his mind. Okay, he is very afraid of something. So his body also become heat. Jadi pada saat menangkap kaki dari anak lelaki itu, ia berteriak Namo Buddhasa, dan si raksasa yang menangkapnya ini tiba-tiba di dalam pikirannya dia sangat ketakutan terhadap sesuatu, dan karena ketakutan ini badannya menjadi panas. So he released the young boy's leg and stand warily, seriously warily, serious warily. Jadi ia melepaskan genggaman tangannya pada kaki anak itu, dan ia berdiri di satu sisi dengan sangat-sangat khawatir, sangat-sangat ketakutan. So his prince, the right views ogre said, I told you don't do like this. No, I forbid you. You didn't listen my words. Now you have a serious offense. Lalu Yaka yang berpandangan benar, raksasa yang berpandangan benar itu berkata ke temannya, sudah saya bilang, jangan kamu lakukan ini, karena kamu telah melakukan ini, kamu telah melakukan pelanggaran yang sangat serius. So we should punish ourselves for him. So they take care the young boys the whole night. So they protect and take care the young boys. At the time, then Rambu's ogre go into the cities, and he take it that king's the king's bowl full of food prepared for the king, and so he take the made of gold bowl, golden bowl. So he take and they create as their parents, his parents, mothers and fathers, they feed the young boys. Lalu Yaka yang berpandangan benar berkata kepada yang berpandangan salah, ayo kita tebus kesalahan kita kepada anak ini. Maka mereka menjadi pelindung bagi anak ini sepanjang malam. Yang satu melindungi dan yang satu melindungi juga mereka merawat anak itu. Yang Yaka yang berpandangan salah, ia pergi ke istana raja dan mengambil satu nampan emas yang berisi banyak sekali makanan-makanan yang khusus disediakan untuk raja. Ia mengambilnya dan memberi mereka berdua menyamar menjadi ayah dan ibu dari anak itu dan memberi makan anak itu. So after feeding the young boy sleep, so they protected the whole night. In the morning they write a letter into the gold cup that can see that only the king, the other people cannot see. And so because of
the power of the ogre, power of the ogre. Jadi setelah anak itu makan, anak itu tidur, dan kedua raksasa ini menjaganya sepanjang malam. Di pagi harinya, si raksasa ini meninggalkan tulisan yang hanya dapat dibaca oleh raja karena kesaktian dari raksasa itu. Okay, in the morning when sunset, the two ogres they go away. So at the time, the king palace, there is many noisy because of they lost the king gold cup. So the king golden balls. So the king's men look for not opening the city doors. They close and they search. They find out who steal a king gold ball. King ball. So they didn't find in the cities. They open the door and they look they look for outside out of the city. At that time they see the golden balls on the full of cart full of firewood. Jadi di pagi harinya kedua raksasa ini pergi, dan keesokan harinya di pagi hari istana menjadi gaduh karena mereka kehilangan mangkuk emas dari raja. Dan mereka menutup gerbang kota, tidak membukanya, dan mencari di seluruh kota mangkuk emas dari raja itu. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya, sehingga mereka membuka gerbang kota dan akhirnya mereka menemukannya. Mangkuk emas itu berada di atas kereta yang berisi dengan kayu bakar. So when the king's men see the golden bowl on the cart, they consider this young boy is the thief, they call the young boys and see to the kings. Pada saat pasukan kerajaan melihat mangkuk emas itu berada di atas kereta yang berisi kayu bakar, mereka berpikir bahwa wah, ini si anak kecil adalah pencurinya. Maka dari itu mereka menangkap dan membawa anak kecil ini ke hadapan raja. When the king what happened at night, Your Majesty, I didn't know anything. My parents come and feed, after that I fall asleep. I know just that. Ketika sang raja membaca tulisan yang ditinggalkan oleh raksasa itu, dan dia bertanya kepada anak itu, apa yang terjadi di malam hari, anak kecil? Lalu anak itu menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya tahu orang tua saya datang memberi saya makan dan saya tertidur. At the time, his parents also arrived, came to the palace. So the king when he see the letter, so he understand because of the young boys recite Namo Buddhasa. So they punish himself or themselves and they protect the young boys. So the king go to our Buddhas taking the parents and sons together with, and when they arrived, he asked to the Buddha. Jadi pada saat itu orang tuanya juga datang ke istana, dan raja menjadi paham kedua raksasa itu menghukum dirinya sendiri ketika mereka mengganggu anak itu, karena anak itu mengucapkan Namo Buddhasa, dan mereka menghukum menjadi melindungi dan melayani anak itu. Dan memahami hal ini, sang raja mengajak ayah dan anak serta keluarga dari anak itu untuk pergi menemui sang Buddha dan bertanya. So the king asked to the Buddha, Lord Buddha, can this only the developing of remembrance also quality of the Buddhas protect the danger of the ogre. The others developing of the others things can protect or not.
Jadi sang raja bertanya kepada sang Buddha, dengan kita merenungkan kualitas-kualitas dari Buddha ini, apakah hanya dapat melindungi kita dari raksasa-raksasa saja? Dapatkah resitasi terhadap Buddha atau merenungkan kualitas-kualitas Buddha ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang lainnya? So our Buddha answer, okay, not just only one, the mindfulness, also the quality of the Buddhas. The others, okay, mindfulness of the quality of the Dhamma, the mindfulness also the quality of, okay, Sangha, the mindfulness of the quality of, okay, the components also, okay, parts of the bodies. And, okay, the mindfulness of, okay, compassiousness, karuna, okay, the mindfulness of, okay, developing loving kindness. These are 6 kinds are mindfulness of, okay, these 6 kinds, okay, can protect dangerous situation. Jadi sang Buddha menjawab, bukan hanya perenungan terhadap Buddha, tetapi perenungan dan perhatian penuh terhadap Dhamma, perenungan dan perhatian penuh terhadap Sangha, perenungan dan perhatian penuh terhadap bagian-bagian tubuh, perenungan dan perhatian penuh terhadap ketidakkerasan atau karuna, dan perenungan dan perhatian penuh terhadap cinta kasih. 6 hal ini dapat melindungi kita dari situasi-situasi yang berbahaya. So our Buddha recited this verse, no? Sopa Buddha Pavo Jandi Sara Gautama Sawaka Yisanti Waja Radoja Nejan Buddha Gada Siddhis. This is 1 verse. Nejan Dhamma Gada Siddhis, 2 verse. Nejan Sangha Gada Siddhis, okay, 4 verse, no? Okay. Nejan Kaya Gada Siddhis, okay, 4 verse. So, okay, what is the meaning? Okay, the Gautama Buddha's disciple, who are always mindful also the quality also the Buddha, the Dhamma and the Sangha, and, okay, the parts of the bodies by day and by night. So they are fully alert and ever vigilant. Jadi kemudian sang Buddha mengucapkan 6 syair yang dimulai dari Supa Buddha Pabujanti, Sada Gautama Sawaka, dan seterusnya. Dan berbedanya adalah Buddha Gata Sati, Dhamma Gata Sati, Sangha Gata Sati, dan Kaya Gata Sati. Artinya apa? Artinya adalah mereka para murid-murid dari sang Buddha yang selalu merenungkan kualitas-kualitas Buddha, baik di pagi hari atau di malam hari, mereka selalu mengingat kualitas Buddha, maka mereka adalah orang yang waspada dan tidak lengah. So the 2 verses, Sopa Buddha Pavo Jandi Sara Gautama Sawaka Yisanti Waja Radoja Ahinsaya Radomano Yisanti Waja Radoja Bhavanaya Radomano. So, okay, what is the meaning? Gautama Buddha's disciple, whose mind take delight in being, okay, compassionate, and, okay, whose mind always delight in cultivating of a loving kindness day by day and by night. So they are always, okay, fully alert and vigilant, or ever vigilant. Lalu 2 syair yang terakhir adalah Supa Buddha Pabujanti Sada Gautama Sawaka Yesanti Waja Radoja Nicang Ahinsaya Rato, dan yang satunya Nicang Bhavanaya Rato. Nah, artinya apa? Artinya adalah seorang murid Buddha yang selalu ingat dan selalu merenungkan atau berdiam dari batin yang tanpa kekerasan, yang mengharapkan makhluk lain terbebas dari penderitaan. Dan yang kedua, makhluk ia yang selalu berdiam dengan pikiran penuh cinta kasih, maka ia adalah seseorang yang tidak lengah dan selalu waspada. So that means, no, okay, if we the developing of, okay, the quality of the Buddhas, not only, okay, the development of the quality of the Buddha, okay, the other 5 also can protect, no, any dangerous situation. That means, okay, ghosts disturb you,
ogre disturb you, okay, any evil divine disturb you. Jadi artinya apa? Artinya ketika tidak hanya perenungan terhadap kualitas-kualitas Buddha, tetapi kualitas-kualitas Dhamma, Sangha, dan yang lain-lainnya yang berjumlah 6 ini dapat melindungi kita dari situasi-situasi berbahaya. Contohnya ketika kalian diganggu hantu, ketika kalian diganggu raksasa, dan ketika kalian diganggu oleh dewa-dewa yang jahat. Ini semua dapat kalian dapat terlindungi ketika kalian merenungkan salah satu atau 6 hal ini. So if you are able to develop the whole day and the whole night, is the best. But if you are not able to the whole day and the whole night, just 3 times a day in the morning, in the middle days, in the evenings. But if you are so busy, just 2 times in the morning, in the evening. But if you are so busy, so just one time is need. If you don't develop just one time, how the power of the Buddha can protect you, because you didn't pay attention. Jadi jika kalian dapat mengembangkan 6 kualitas ini atau 6 perenungan ini sepanjang hari, itu adalah yang terbaik. Tetapi kalau kalian misalnya sibuk, kalian nggak bisa, maka minimal 3 kali sehari, yakni di pagi hari, di tengah hari, atau di malam hari, 3 kali. Dan jika kalian benar-benar sangat sibuk, maka kalian bisa lakukan 2 kali, misalnya di pagi hari dan di malam hari. Dan memang kalau kalian benar-benar sangat sibuk, ya setidaknya kalian lakukan ini, mengembangkan kualitas-kualitas Buddha dan seterusnya sekali dalam sehari. Jika kalian tidak mengembangkannya, bagaimana kekuatan dari Buddha ini dapat melindungi Anda? Anda sendiri harus mengembangkannya, maka kekuatan dari Buddha ini bisa menjangkau dan melindungi Anda. So, I have heard, in Indonesia, there are many ogre, many spirits, and sometimes many small, thief ghosts. So they steal the other people's properties. So if you want to protect, so you should develop, the quality of the Buddha. Namo Buddhasa at least, Namo Buddhasa. Ya, saya sudah mendengar di Indonesia ini banyak sekali hantu-hantu yang mengganggu, raksasa-raksasa yang mengganggu, dewa-dewa yang mengganggu. Bahkan kemarin saya sudah mendengar ada setan kecil yang mengambil uang tuyul sebenarnya, teman. Jadi minimal kalian haruslah mengembangkan perenungan terhadap Buddha ini. Minimal tuh Namo Buddhasa, menghormat kepada Buddha. So sometimes the ghost disturb you, recite Namo Buddhasa. Sometimes you say loving kindness, may you be free from danger, may you be well and happy, etc. So they will go away. So sometimes cannot. How dare you? Scare me, who do you think me? My teacher is the Gautama Buddha said, so they were afraid and win. Terkadang jika hantu mengganggu Anda, maka Anda dapat mengulang kata Namo Buddhasa, Namo Buddhasa. Tetapi terkadang Anda juga dapat mengirimkan cinta kasih kepada hantu itu sehingga mereka dapat pergi. Nah, kadang kalau ini sangat nakal ya, dia mau pergi, maka Anda bisa berkata, berani sekali kamu ganggu saya, kamu nggak tahu saya ini siapa, kamu nggak tahu guru saya adalah Sang Buddha. So no need to frighten and afraid all them. It's okay. Be brave. So sometimes the ghost or the ogre is who is afraid of them. So they torture. They want to bully. So at the time, you must be brave. You must be brave. Who dare? How dare scare me? Who think me? My teacher. My father is the Gautama Buddhas, see. Jadi kalian tidak perlu takut dan tidak perlu takut dan khawatir.
tidak perlu takut dan khawatir terhadap hantu-hantu dan raksasa-raksasa yang mengganggu. Justru raksasa-raksasa dan hantu-hantu ini mengganggu dan Anda boleh bilang ke mereka, kamu tidak tahu siapa saya, kenapa kamu berani mengganggu saya? Kamu tahu nggak ayah saya siapa? Ayah saya adalah Buddha Gautama. Kita bisa memberanikan diri, maka mereka sendiri juga akan takut kepada kita. So developing this 6 kinds of quality also this siddhis not only can protect the ogre or the ghost, but also we can get concentration, and we can develop vipassana, and we can attain the good life and Makkaphala and Nibbana. Ketika kita mengembangkan 6 perenungan tadi ya, Buddha, Dhamma, Sangha, tubuh, karuna, sama metta, maka kita dapat tidak hanya mendapatkan perlindungan dari hantu-hantu jahat atau raksasa-raksasa jahat, tetapi kita juga dapat mengembangkan konsentrasi. Setelah itu kita dapat melakukan meditasi pandangan terang atau yang kita kenal sebagai vipassana untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang baik dan terlalu mencapai Makkaphala dan Nibbana. So now you know, no? What kind of benefit we can get. So you just should develop, no? If you need. No, but if you don't need, no problem, no? Jadi sekarang Anda mengetahui manfaat yang dapat Anda dapat mengembangkannya jika Anda perlu. Jika Anda tidak perlu, Anda tidak perlu mengembangkannya. Enough for today. May you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination and to attain Makkaphala and Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Cukup untuk hari ini, semoga Anda memahami, mengikuti dan mempraktikkan ajaran Buddha untuk mencapai alam tujuan kelahiran yang baik, mencapai Makkaphala dan Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.